Di situ tuh guru gue bilang, anak kayak kamu tuh nggak akan bisa lah kerja di hotel bagus. Chef datang nih, gue lagi masak, saya capek nih masak, terus coba nggak nih buang. Wah itu benar, kayak gitu tuh benar. Orang yang suka buang bawa. Setuju. Oke, sekarang kita kedatangan tamu lagi yang spesial. Jersey-nya aja MU nih. MU. Tapi MU sekarang lagi drop. Aduh, Kenapa harus pakai jersey? Diserang nggak sih? Gue ngikutin bola sih jadi ngeri. Ini fans MU nih. Aduh. Kasih paham. Tapi walaupun dia pakai jersey MU, dia nggak bakalan ngomongin MU. Ini fans MU itu adalah fans yang paling setia. Iya. Sepi banget aja. Lebih setia mana sama fans Chelsea? MU lah. MU. Iya. Oke, jadi kita kedatangan Askar ya. Askar ini teman kuliah kita di Unpak. Jauh-jauh dari Tadi. Iya. Ciomar dekat lah. Ciomar nggak jauh-jauh sih. Dekat-dekat dari Ciomar. Dekat banget. Cuma gue muter dulu. Biar kita jauh. Oke. Jadi Askar ini bakalan cerita-cerita nih pengalamannya Askar. Dan fun fact juga, Askar ini udah punya bisnis. Nanti kita bakalan omongin bisnisnya Askar, tapi di beda episode ya, beda segmen. Tapi kalau di segmen kali ini, kita mau bahas-bahas pengalaman dia dulu aja ya. Sebelum kuliah, sampai sekarang kuliah. Oke, Kar. Gua kan ngeliat Askar ini ya. Gua kan belum terlalu deket nih sama Askar ya. Karena beda kelas juga kita. Tapi masih kelasnya A sama E. Kita E ya. Jauh. Dan awal-awal ketemu pas masuk ya gue ikut nimbrung doang, tahu ada yang namanya Askar gitu ya, dan gua kira dia Kira lu pernah deket kan sebelum sebelum pembagian kelas itu loh. Awal banget lah, awal masuk kuliah. Awal banget. Tapi gue lihat gambar-gambar dia tuh jadi koki, terus pakai apalagi yang stiker di grup tuh kocak. iya. Gue kira emang ini. Aduh. Itu udah nyangka gak sih kayak wah ini orang punya kenapa lu bisa ada PP pakai pakaian chef gitu? Lu lulusan SMK atau gimana tuh? Gue tuh sebelum sebenarnya gue lulusan SMK Negeri 3 Bogor nih. SMK 3. Nonton yang anak-anak SMK ya kan lulusan SMK 3 Pati. Ya. Bangga banget ya nih. Satu alma mater. Bangga banget. Iya kan masih menjadi yang terbaik di Kota Bogor. Seenggaknya kan di Kota Bogor dulu ya enggak? Iya benar. Walaupun kalau seprovinsi ya nggak bagus-bagus banget. Tapi katanya SMK 3 cakep-cakep tuh. Iya. Itu berarti gini. Gimana? Lu masuk SMK 3, lu nggak punya pacar? Wih, yang bener aja lu gitu ya kan? Iya kan kayak gitu. Karena ya gua aja waktu itu pas di SMK tuh Iya. yang ceweknya itu ada 30 satu kelas. Yang Satu cowoknya- kelas 30? Iya, cowoknya cuma 5. Coba lu bayangin tuh. tapi apalagi SMK 3 nih ikonik dengan jurusan kecantikan. Iya, enggak sebenarnya lebih ke kuliner sih. Kuliner Karena, ya? Iya, dia Berarti lu dong? Iya, jurusan apa ya? Tata Boga. Favoritnya. Iya, Tata Boga. Oh, lu masuk Tata Boga? Kuliner, namanya kuliner. Kuliner? Iya, Tata Boga kuliner sama. Oh, pantes. Itu apa ya? Ibaratnya favoritnya lah. Jadi yang favoritnya di Yang SMK kepandang tuh? 3. Iya. Kalau kecantikannya emang kelas juga emang sedikit kan. Kuliner tuh ada 5 kelas satu angkatan. Kalau yang kecantikan cuma 2. Yang lain cuma 2, 3 paling. Yang kuliner paling banyak. Berarti Emang Tata minatnya Boga paling ya? banyak. Lulusan kuliner ternyata. Oh, pantesan pakai topi koki. Iya, pakai di PP waktu itu. Gue kira jebolan master chef. Oh, bukan. Tapi setelah lulus SMK, lu gebiar atau langsung? Gua setelah lulus SMK tuh sebenarnya gua emang pengen banget melanjutin ke ini kan, melanjutin kuliner gua kan. Gua pengen lanjutin kuliner, cuman gua ada sometime bokap kan di Bandung gawe kan. Jadi emang dia pulang ke rumah cuma seminggu sekali Jauh gitu. lah. Jadi gua cuman nemenin ibu gua lah ibaratnya, nemenin nyokap gua di Bogor. Dan kuliner yang bagus kan di Indonesia yang fakultas kuliner gitu ada di Bandung kan. Nah, kalau kuliah tuh di NHI Bandung. Gua tadi mau ke situ, cuman nggak dapat izin lah. Ya udah gua menurut sama orang tua. Nah, gue juga coba ke IPB tuh kan ada gizi kan. Gizi itu dia emang base-nya emang kuliner. Cuman ya namanya belum rezeki ya udah. UTBK apa? Gua ikut eligible. 3. Gua dari eligible udah tembus. Oh, lu eligible gua tembus mental ya kan. Terus SMBT. Terus gue SMBT
Mental dua juga. itu gue gizi tuh, gizi S1 sama gizi vokasi, mental IPB juga. semua tuh? Iya, terus karena emang nggak ada tujuan lain, paham Iya nggak? sih, Emang benar. gue Iya. mau, emang Kuliner kan? gue emang dari SMP tuh, kebetulan kan bokap gue emang chef kan, jadi gue jadi apa ya? Pantes. Sebuah inilah, Udah kayak- pandangan lah, iya, jadi Benar. iya inspirasi. Bilangnya apa ya kalau kayak gitu ya? Apa ya? Panutan apa ya? Terkait gak sih? Nggak tahu Iya, lah, pokoknya iya, kayak gitu lah. Anak nggak buah nggak jatuh jauh Iya, dari pohonnya. iya, kayak gitulah. Berarti emang Istilahnya. suka masak-masak Masak, juga ya. iya, Ih, iya. jarang loh cowok bisa masak. Yang mau dimasakin Askar ya. Udah, sold out. Soal iya, nggak apa-apa. Yo, Enggak apa-apa. Empat nggak sih? Bisa, Empat. iya. Satu. Kan masih ada 3 lagi, masih ada slot 3 lagi, nggak apa-apa. 3 lagi, let's go. Masih ada slot 3. Tapi duluan lagi kesian banget suruh masuk anjir. Kacau. Jadi emang dari SMP tuh gue pengen masuk ke sekolah kuliner kan. Iya, Bokap iya. nyokap dalam tanda kutip nggak setuju. Bokap nyokap dalam tanda kutip nggak setuju. Dia lebih interest dan apa tuh nyuruh gua ke SMA negeri kan, karena emang dia lebih global. Secara nggak langsung bilangnya gini, kalau misalkan ibaratnya lu masuk SMA negeri, nanti lu kuliah lu bisa pilih kemana, Bisa kemana aja, benar, Sedangkan benar. kalau misalkan lu udah ke SMK kan, Terbatas. lu udah terjurus ya. Iya benar-benar. Ya kan lu udah masuk apa tuh udah penjurusan, jadi lu udah global lagi gitu. Ya cuman itu aja ya. Tapi karena emang namanya sudah pengen banget gitu ya kan, pengen banget terus dicoba waktu itu tembus terus gua masuk, jalanin lah gua di situ di SMK. Oke. gitu. Tapi kan SNBT mental. SMPT udah mental, Langsung terus gua coba- mandiri. Oh, mandiri Gua lu? sampai ke mandiri. Cuman emang dari pas pertama Masih kekeh ya. gua enggak dari gelombang pertama gua emang udah nyimpen kuncian. Jadi gua emang udah cadangan lah di. Oke. Lu mandiri berapa Iya, kali jangan. coba? Sekali dong. Gua mandiri sampai 2 kali. Oh, 2 kali? Iya. Gua udah semuanya udah. Cuman itu dia, mungkin emang belum rezeki ya. Iya sih. Karena gua udah coba nih, udah all in banget nih, cuman emang nggak tembus. Gua masih berharap ya udahlah, mungkin Allah memberikan Ada rezeki lain di iya, tempat lain, lah, ya. jalan lain. Itu mandiri 2 kali. Iya. IPB. Iya. IPB juga. IPB juga Wah, mental. Makanya gua ya udahlah, karena ya belum rezeki kan susah juga Oke. kan. Berarti buat teman-teman yang Iya. belum ini pengumuman SNBT itu nanti Juni kalau nggak salah ya. Iya, Juni. Kalau misalkan ada yang masih belum rezekinya ya nggak perlu Dapat merah gitu. nggak perlu sedih ya. Iya. Masih ada jalan-jalan lain. Iya. Karena gua yakin kesuksesan itu Iya. nggak harus kita ada di negeri. Iya, Benar-benar. Itu sih. Karena apa lagi kalau di Indonesia itulah yang masih jadi Stigma-stigma iya. ya. Walaupun secara kenyataannya emang perusahaan-perusahaan bonafit mengutamakan yang negeri, tapi coba deh lu punya keahlian lain, Benar, baru benar. bisa meyakini kayak Jadi gitu. dari lulusan manapun kita, kalau kita punya value, kita punya Iya, skill iya, yang lebih itu dari emang orang-orang. jalan nggak lah. ngaruh Buat benar. menuju kesuksesan tuh ada jalan. Iya. Kesuksesan itu asalnya dari diri sendiri. Iya, Udah. Cari ilmu di mana aja, benar gak? Benar banget. Oke, betul. nggak ngaruh gitu. Oh, berarti sekarang kan masuk ke swasta nih. Itu langsung apa jeber? Nggak, gua langsung. Oh, langsung berarti ya. Gua emang Ketika udah gak diterima sana sini, Berarti udah mentok tuh udah ini aja dah. iya, gitu ya. iya. enjoy gak? Masuk bisnis kan? mau Iya, jadi masuk itu bisnis. itu dia. Kenapa gua milih bisnis Bisnis digital. Nah, Karena ceritanya nih. emang gue emang dari kecil emang udah suka jualan. Emang dari kecil. Jadi dan ya lebih global lah. Oke. Terus juga emang itu yang interest di kampus kita kan. Iya sih. Iya kan FEB-nya kan. Iya, Dibanding benar. hukum gue kayaknya kurang deh. Gue mendingan udahlah. Tapi nggak suka banget karena emang gue passionnya di kitchen. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin passion ya, gue emang passionnya di kitchen. Jadi ada cerita tuh emang gue dulu di SMK tuh, gue emang bener-bener suka kan kitchen. Gue target ketika gue masuk SMK itu gue udah target di mana nanti kan ada intern kan, ada Iya. internship kan. Kita Iya. di kelas 2 kelas 3 tuh gue ada intern. Di situ gue menargetkan diri gue bagaimanapun caranya gue berada di top level. Ya kan dalam artian kalau misalkan kita masuk kitchen kan top levelnya hotel bintang 5 kan. Benar. Top levelnya nah di situ gue dari kelas 10 kelas 11 tuh emang gue udah apa ya udah mulai inilah emang gue getol banget Getol banget gitu ya. kan gue harus masuk nih biar gue merasakan Iya, iya. gue merasakan karena itu kan kesempatan ya kan Benar, kesempatan yang gimana ya selain part time ya itu terus gue bisa dapat ilmu karena ilmunya kan mahal jadi ibarat gue masuk kitchen kalian nih gue langsung Pokoknya yang paling tinggi lah. iya gitu kebetulan waktu itu gue ada jalan ya kan
Terus gue keterima di salah satu hotel di Jakarta juga. Magang tuh? Iya, gue intern di situ 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan, di situ gue intern 6 bulan. PP lo? Di Jakarta gue ngekos. Di situ gue hidup ngeri. Di situ tuh gue hidup ngeri, karena gimana? Belajar mandiri. Nyokap, bokap nggak setuju sama gue di Jakarta. Karena pertama emang pengalaman bokap kan, dia bilang Jakarta keras. Iya, ya, ada tahu ya kan? Iya, pernah dengar nggak sih orang-orang? Karena lingkungan luar, iya, kalau kita nggak kuat pasti kebawa arus yang nggak benar lah. Jakarta keras, terus juga capek. Kerja di hotel tuh capek. Karena bokap gua Benar-benar. udah ngerasain. Jadi dia langsung bilang, iya, kerja itu capek, di hotel tuh capek kerjanya. Karena gue pengen banget kan, gue udah masuk nih, gue udah terjun nih, sekalian aja lah, ya kan, ke bantai sekalian, daripada bukan gue merendahkan atau gimana, daripada gue ada di hotel-hotel yang biasa, ya kan. Terus gue ada kesempatan juga kan untuk berada di situ, ya udah, gue coba aja. Daripada nge-stuck kan di hotel yang biasa, ini lebih tinggi lah kalau misalkan kita mah. Cuman di sini ada salah satu momen yang dimana ya, dibilang sedih. Ini mungkin di Indonesia ya, karena biasanya suka ngeliat sih guru-guru yang suka ngerendahin murid-muridnya yang kayak gitu. Gue pernah ada di satu momen, karena gue emang bukan anak yang berprestasi. Gue bukan anak berprestasi. Gue bukan anak yang selalu ada di ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3 enggak. Gue juga bukan anak yang kesayangan guru, enggak. Gue anak yang biasa-biasa aja. Cuman gue lebih dekat sama teman-teman lah daripada sama guru gitu kan. Di situ gue pernah ada satu momen. Terus di situ tuh guru gue bilang, anak kayak kamu tuh nggak akan bisa lah kerja di hotel bagus ibaratnya. Itu gue masih kelas 2. Cuma enggak, iya kan, harusnya di mana-mana seorang guru dia mensupport lah, ya kan, gimana bisa kamu asal bakatmu. Nah iya, ini Anda menonton. Waduh, personal ya. Iya kan, enggak itu sakit. Iya benar-benar. Gue benar-benar sakit hati. Ya tapi emang omongan kayak begitu, kalau misalkan tertuju pada orang yang tepat, yang benar, dia bakalan ngambil omongan tersebut malah jadi motivasi, yang bakalan jadi bikin sukses. Kalau gue pribadi, gue lebih banyak itu sih. Gue lebih banyak menerima apa ya? Omongan-omongan iya, justru motivasi gue tuh banyak dari situ. Nah, itulah energi ya. Itulah banyak. Energi orang itu pertama tuh. Itu bikin lu pengen ngebutin kan? Iya, benar-benar. Itu gue merasa, wah, kata gue. Dalam satu sisi kan gue emang udah pikiran kan, gue pengen banget nih, emang gue pengen banget masuk situ, hotel bagus apapun ya. Gue itu nggak tahu sama apa aja hotelnya. Cuman gue emang udah di top level. Gue pengen kayak bokap gue kan, ya kan. Terus di situ gue nerima kata-kata yang kurang mengenakan dari guru gue, tapi di situ gue jadiin motivasi. Terus tuh gue sampai akhirnya gue masuk. Nah di situ tuh gue di hotel tuh gue bener-bener belajar di situ, karena itulah di situ tuh banyak banget ilmu-ilmu yang gak didapetin, karena emang udah beda level kan. Di situ sih kayak resep-resep, terus juga kayak gimana cara kerja gitu. Nah kebetulan di sini fun fact, gue tuh SMA 2 tahun online. 2 tahun online. Itu kan masih zaman Covid gak sih waktu dulu? 2 tahun pertama? Iya, dari pertama 2 tahun gue setahun deh. Setahun setengah. Iya, karena gue lulus SMP tuh bener-bener emang di pas Covid. Bener. Iya kan, yang libur 2 tahun kan? Iya kan? Ya kan awalnya libur apa? 2 minggu. 2 minggu, jadi 2 tahun, iya kan? Hampir 2 tahun. Terus tuh gue bener-bener zero experience kan, bener-bener gak ada pengalaman, bener-bener gak ada ilmu. Tapi di situ gue langsung masuk ke hotel yang diterima lah, yang bagus ya kan? Bagus ya. Itu gue bener-bener kosong, gue nggak tahu apa-apa. Yang di mana tuh gue dulu gue masuk di bagian pastry kan, yang namanya bahasa Inggrisnya tepung itu flour tuh gue nggak tahu. Bagian apa? Pastry, gue tuh di bagian apa tuh? Pastry bakery. Pastry, kue, roti, pastry bakery. Yang namanya bahasa Inggris tepung flour tuh gue nggak tahu. Bahasa Inggrisnya ragi itu yeast tuh gue nggak tahu. Cara megang open, cara megang mixer dulu bener-bener nggak tahu. Gue bener-bener dari nol. Iya, di situ gue bener-bener digembleng. Gimana lu nyesuaiinnya? Gue di situ bener-bener digembleng. Gue ingat kata bokap gue bilang gimana kalau misalkan kitchen itu keras. Yang namanya ditololin, yang namanya dianjingin. Lu pernah nonton lah Master Chef, tahu nggak? Iya, itulah kayak gitu lah. Harus sesuai dengan keenakan gitu. Yang ibarat lu makan nggak enak, lempar. Iya benar-benar. Chef datang nih, gue lagi masak, capek nih masak, terus coba nggak enak, buang. Wah, itu benar, kayak gitu tuh benar. Nah gitu benar adanya. Di situ gue ibaratnya mental gue mulai terbentuk di situ, karena yang ditambah kerasnya Jakarta. Kebetulan gue kan di ngekos di Jakarta tuh bener-bener yang dari Jakarta.
pandangan kalian di Jakarta kan gedung-gedung tinggi ya kan. Kalau gua tuh bener-bener di gang kecil, perkampungan, yang di mana tiap malam tawuran. Iya. Terus ada nggak sih anak emak bangun anaknya pagi-pagi teriak, bangun, ya kan? Bayang lagi gue. Iya, itu kan dari Jakarta kan. Benar. Jadi gua ngekos tuh pinggirnya tuh kali, bener-bener kali Jakarta yang buang sampah. Itu gua bener-bener di situ. Jadi dengan lingkungan yang seperti itu kan bikin dia berkembang kan. Di situ gua mulai ngebentuk dan gua di situ juga ngerasa yang namanya nyari uang tuh susah. Meri harus Iya, meri dulu. itu dia. Itu dia. Karena gimana ya, nyari uang tuh susah loh. Nyari uang tuh apalagi laki-laki gua harus jalan dulu ibaratnya kan, gua harus berjuang dulu biar dapat buat uang. kalian yang ngomong nyari uang, enak tuh di situ mau udah follower udah banyak, wah kamu susah dari awal susah banget. Buat orang-orang yang suka buang-bawa Setuju. kalian ya. Yang suka minta-minta jadi online gitu. Iya. Gitu kan. Aduh, gila. Lu tuh belum ngerasain bagaimana susahnya nyari uang, yang dimana nyari uang benar. halal, ada tanda kutip ya, yang nyari uang halal, terus kita berjuang nyari rupiah. Karena jujur aja gue pada saat intern mungkin orang kebayang digaji besar, gue di situ cuma 500.000 kok, tapi alhamdulillah ada dibanding teman-teman gue yang di Ada yang nggak digaji sama sekali. ada yang nggak digaji sama sekali. Di situ ada, itu buat transport doang, itu udah habis nih, habis. Iya, benar. Jakarta apa sih, gue dari kosan ke hotel aja itu gue naik Gojek ya kan, naik Gojek terus. Saat itu gue belum punya KTP, belum punya SIM. Gue masih Gojek bawa berapa? umur. Biasanya? Itu Gojek aja udah 20.000 sampai Tepat 20. paling. Iya makanya, tapi itulah namanya juga keinginan Iya sih. kan. Di situ gue benar-benar pengen belajar, gue pengen tahu ilmunya. Karena itu yang mahal, yang mahal tuh di situnya. Gak semua orang bisa bertahan dengan kondisi kayak gitu. Nah, iya. Pasti ada yang wah capek banget gua. Iya. Udahan deh. Nah, Tapi kalau kita berhasil ngelewatin itu, Itu. Nggak semua orang bertahan di kitchen. Contoh teman-teman di kelas gua ya, banyak mereka yang nggak suka, banyak mereka yang Nggak kuat ya? Iya, nggak kuat karena kitchen yang benar tuh emang yang keras. Yang benar tuh emang yang keras, yang itu gua bilang. Mau Sebegitunya. datang, terus gua bikin roti banyak, terus ada apa tuh komplainan, dimarahin, tol itu udah biasa ya. Iya, gue jadi membiasakan nama itu pembentukan mental jadi Benar. kayak gitu, jadi pembentukan mental. Ya emang kewajibannya hotel juga buat bikin apa? standar Iya, yang makanan yang enak sesuai nama hotelnya tuh bintang 5 kan. Iya. Iya, tapi emang udah terkenal lah, beda lah. Kita jangan disamain sama anak-anak korporat yang di gedung-gedung kan. Nah, iya. Beda ya? Kita emang udah keras. Namanya kerja berdiri 12 jam kan, berdiri kan kita. Iya benar. Bikin apa itu berdiri, kita jalan naik sana sini. Tapi itu masih magang ya? Itu gue masih magang. Tapi kalau orang di luar sana yang udah pekerjaannya tetap di kitchen, uangnya gimana tuh? Lumayan? Nah itu dia. Kalau misalkan gue lihat di Indonesia ya, di Iya. Indonesia. Kalau misalkan di kitchen bintang 5 lah. Minimal. Itu udah enak, pasti enak bintang lah, 5 ya? enak lah. Jadi gak usah nanggung-nanggung kalau misalkan lu tembusin lu bintang 5. Banyak bilang kayak gitu sih kalau misalkan mau berkarir di hotel ya. Jadi ibarat lu, karena di situ tuh kita masuk ke hotel bintang 5, di situ kan kita langsung punya apa tuh? Lingkungan, Relasi terus juga ya. relasi Iya, ya kan, relasi kita kan. Nah, itulah yang ngebantu. Tapi memang nggak mudah ya, balik lagi Nah, gimana nggak mudah. seberapa kerja keras kita buat kita bisa punya skill yang cukup, yang sesuai juga dan pantas untuk masuk ke bintang 5, Nah, iya. hotel bintang 5 kan. Tapi kalau masuk bintang 5 tuh kudu improve lah kalau misalkan lu di Bener, jangan mau enaknya doang, Pokoknya di belajar tol-tol lu malas-malasan. jangan kayak wah apa sih ini jangan kayak gitu. Lu kudu Iya. jadikan itu motivasi. terima aja kalau emang Jangan begitu pengen ya lu emang segitu. dienakin, Iya. kerja nggak ada. Kerja nggak ada yang enak lah ibaratnya. Ya, tapi Tadi kan- itu disamain. Bener. Di situ tuh gua posisinya anak di bawah umur. Bayang nggak sih? Iya. Anak magang di bawah umur, tapi kita kerja sama. Menjelang dewasa Nggak ya. dibeda-bedain. Iya. Kan kalau misalkan kita ada di corporate ibarat Biasanya ya, di yang mudah-mudahan gitu lu ya. masih intern fotokopi aja lah. Iya, Sudah benar. nggak sih? Iya, benar, Tukang benar. fotokopi Pokoknya ya kan. suruh yang lebih mudah lah. Tapi di situ Kalau bagusnya emang kita disamain. Jadi Iya. lu pertama punya tanggung jawab di situ kan. Terus juga lu tahu memposisikan diri. Jadi seolah-olah emang lu tuh kerja di situ. baik Iya, ya tanggung jawab lu dapat- sama. Ya balik dapat ilmu lah pokoknya ilmunya Iya, gede di situ. iya, ibaratnya kayak gitu. 6 bulan ya? 6 bulan tuh lama banget loh gua hidup di gang anjir. Sempat pindah lagi ke hotel lain? Enggak, gua di situ aja iya, 6 bulan. Di situ pertama. Di situ pertama kali gua nginjak hotel, benar-benar pertama kali. Gua belum pernah part time. Belum pernah ya? Itu pas pertama langsung kayak begitu. Berarti SMK bagian kuliner kayak gitu ya, benar. seserius itu. Serius itu emang. Tapi buat ngelanjutin ke perguruan tinggi, Nah. ke kulinernya
nggak tercapai ya. Nah, Sekarang itu malah dia. jadi masuk ke bisnis. Nah, Berarti lu mau nyambungin antara bisnis dengan kuliner lu gini kali ya? Maybe ya. Mungkin ya, nggak ada yang Mungkin. tahu. Karena bisnis F&B menjanjikan juga. Iya, benar sih. Benar. Semua bisa jadikan bisnis sih. Iya benar. Hebat. Tapi Nah. berarti pas lu udah masuk kuliah di bisnis digital ini, tapi nggak melarutkan semangat lu buat Apa tuh? terus maju ya? Iyalah, nggak ada lah, tetap aja. Gua ya justru gue mau menyalurkan kan, di mana gue udah punya experience di situ. Terus di situ gue bisa menyalurkan di mana nanti suatu saat mungkin gue buka F&B ya kan, gue udah tahu gimana prosedurnya, terus Ya. juga gue udah tahu resep-resepnya, Bener-bener. standar karena itu yang susah. ini yang banyak orang nggak tahu ya. Misalkan chef-chef di luaran sana gitu ya, orang yang udah punya skill bisa masak, itu orang-orang bilang ya lu buka rumah makan sendiri aja. Dia tuh bisanya masak, tapi belum tentu tahu cara sistem kerja bisnis Nah, F&B kan. iya. Nah ini yang bener nih, ilmunya ada ya untuk kulinernya ini, dan untuk ngejalanin bisnisnya ini dia perdalami di kuliah. Modal yang susah. Bener. Bisnis F&B tuh modalnya lumayan. Yang bisa toko roti ya. Misalkan ke ini yang gue tahu cara buat toko roti itu kita butuh 400 sampai 500. Apalagi roti sekarang lagi in kan kayak croissant, bologna ya kan. Terus yang kayak gitu-gitu yang puff itu emang butuh ada mesin yang namanya dough sitter. Dia itu cuman buat ngesit aja. Jadi adonan tebal, disit tipis kan, cara bikin puff kan gitu kan, pakai apa tuh marga itu Kayak mentega butter ya. dilipat-lipat ditipisin gitu kan. Nah itu tuh alatnya aja udah ada 200 sampai 300 juta. Dough sitter. Tapi nggak ada alat yang tradisional gitu? Nah, tradisional itu kan dipakai rolling pin, yang dimana kita, nah disitulah susahnya kalau misalkan kita udah bermain apa ya, udah serius bener ya. Iya. Pastry itu bukan sekedar kayak ibaratnya ibu-ibu bikin kue, paham nggak sih? Beda. Kalau misalkan yang udah ke arah profesional, di situ kita udah main yang namanya derajat. Wow. Suhu udah masuk. Yang di mana roti. Kalau misalkan kalau di pipisin itu kan lama kan. Kalau misalkan pakai rolling pin itu kan lama. Jadi emang pertama suhunya harus dingin. Terus namanya kalau pakai mesin kan emang dia kuat kan pressnya gitu. Tuh. Wah. Itulah. diperhitungkan Itu banget. kalau Berarti nggak asal bikin jadi nggak gitu ya? nggak asal bikin. Kayak misalnya kita bikin bolu aja, sebenarnya tuh nggak asal bikin ngaduk, ngembang, bakar, enggak. Di situ kita ada main suhunya juga. Wah, gokil sih berarti ya. Kita berapa derajat Celcius baru boleh diangkat gitu. Kayak misal kita bikin apa tuh namanya yang gula tuh, lupa lagi. Gulali? Bukan apa tuh, karamel. Oh, Kayak bikin karamel. karamel itu kan Karamelnya. susah kan. Iya. Misalkan bayangannya gula, kalau misalkan telat berapa detik itu kita udah main berapa detik ya, udah bukan menit lagi. Seru Iya, seru banget. Makanya gue bilang main di PS itu, alhamdulillah gue masuknya di pastry kan, bukan hot kitchen. Kalau hot kitchen kan kita kayak masakan Indonesia, Western, Asian, ya kan. Itu gak sih, cuman gue berada di pastry kan saat itu, jadi kita main dengan warna-warna, main sama coklat-coklat. Coklat-coklat tuh yang susah. Tapi kan gue orang awam nih masalah kuliner gitu. Mungkin bisa dibilang Askar ini bagian pembuatan dessert kali ya. Nah, bener iya, ya? dessert kue-kue buat gitu. dessert gitu. Tapi es krim masuk gak? Masuk Bikin es krim Tuh kan, masuk. bener, dessert berarti ya. Jadi Wah, sih. gue waktu itu kan ini ada cerita ya. Gue waktu itu berada di satu hotel di situ, di mana anak training setiap kita mau lulus ada kelulusan kan, ada kelulusan anak training kan di akhir-akhir itu, di mana anak training itu diminta untuk menciptakan suatu menu sendiri. Dia semua batch Kreasi. pastry, terus juga di hot kitchen di mana dia menciptakan suatu menu. Wow. Kebayang gak sih? Belum ada menu di situ. Gue anak SMK cuy. Iya. Sedangkan teman-teman gua tuh yang lain anak-anak STP Bandung, NH, ya kan, anak-anak STP yang di Palembang, di Bali, ya kan? Yang top lah ya. Yang top udah universitas lah. Udah universitas, kita udah beda levelnya. Dia udah ada experience. Lu SMK. Gua SMK. Dan dari nol kan? SMK ditambah 2 tahun online, gua masuk bener-bener kosong. Belajar masak online gimana? Makanya tuh gua belajar tuh bener-bener di situ doang. Ya bener-bener di hotel tuh gua belajar, bener-bener Berarti belajar. bener nyusahin diri di situ ya? Iya Wah, benar-benar. gila. Ibaratnya praktik lah. Iya. Karena Wow, gua wow. di sekolah tuh kan 2 tahun teori lah, ibaratnya guru ngasih powerpoint Benar. aja, ulangan biasa teori. Kita nggak disuruh pegang tepung, kita nggak disuruh. Iya sih. Iya kan, nggak disuruh mixer, enggak. Gua benar-benar praktik itu pas gua PKL. Wah, kalau gini kita praktek masak di sini ya sekalian. Langsung bikin- di tengah-tengah. Iya. Terus Tapi gua diminta buat menu kan. Ah, terus? bayangin aja gua situ bingung. Menu apaan
apaan ya kata gue. Iya sih. Ibarat gue kan standar udah beda standarnya. Nggak mungkin lah tuh gue ibaratnya bikin bolu doang, bolu kukus. Iya, itu Ya kan, kata gue bolu Gue cuma tape. bisa bikin nasi goreng gitu. Ya kan gue pastry kan, nggak mungkin gue bikin roti Iya sih, manis. beda. Roti manis isi pisang coklat tuh nggak mungkin. itu Gue gimana? bisa Itu nggak di penting gimana jadi? malah diomelin kan, bisa gue mikir kan. Kebetulan emang gue anaknya apa ya, suka hal-hal yang baru dan suka hal-hal yang aneh kan. Kreatif lah ya. Iya, di situ gue coba Inovatif. buat Inovatif. apa nih, Disconstructed. Disconstructed itu namanya merubah. Di situ gue merubah. Lu tahu es doger gak sih? Tahu. Gimana caranya es doger jadi cake? Paham, kebayang gak sih? Nah, itu kan gua kebetulan bokap gua kan emang kita sama kan. Justru gua diskusi sama dia. Ada disuruh bikin final test nih, namanya kan final test. Final test nih bikin apaan ya? Terus gua ada beberapa menu yang gua cari kan. Terus gua mau kepikiran klepon juga, klepon emang udah ada, klepon cake udah ada, klepon. Terus gua bikin yang belum ada, apaan ya? Kebetulan pas zaman gue SMA, depan gue itu tukang es doger. Gue suka beli di situ. Langsung inget tuh. Nah, gue ingat oh iya es doger udah ada belum sih es doger? Gimana sih caranya es doger dibuat Kue. dibuat kue yang modern. Ibaratnya kan. Iya. Nah, di Disconstructed itu kan kita merubah 100% yang dimana tadinya es di situ gua berubah jadi apa, terus di situ kan ada kondimen-kondimen kan, es doger itu ada esnya, ada kelapanya, Ketan. di situ juga ada ketan, Tape. ada tape, ya kan, Toppingnya. ada apa lagi tuh di situ, nangka, di situ ada iya, nangka, nangka, ada sirup. Nah sirup, di situ gua berubah semua. Gua Disconstructed yang dimana gua bagi jadi beberapa bagian, kayak misal si apa namanya ketan hitamnya itu gua buat mousse, terus juga si kelapa itu gua buat mousse, alpukatnya gua dijadiin apa tuh isian dalam, terus gua juga buat ice creamnya. Iya, Gua buat ice cream bener-bener gua buat dari mixture. Jadi ice cream itu kan yang kita lihat di situ kan ada mesin ice cream. Ini gua baru tahu pada saat itu kan. Gua kira emang ice cream itu udah jadi kan. Ternyata emang sebelumnya dia tuh cairan. Terus dia dimasukin ke dalam mesin, diolah. Biar dingin gitu ya. Nah, diolah baru jadi ice cream kan. Di situ gua baru tahu lah hasil ilmu. Itu gua buat namanya es doger, Nah, namanya apa tuh? Disconstructed ya kan. Es doger aja. Namanya es doger aja. Kan jadi roti. Enggak, gua dijadiin cake. Oh, dijadiin cake. Jadiin dessert plate. Nah, nama menunya apa? Es doger aja. Es doger? Iya, tapi di situ ya. Gua kan kita menjunjung apa ya, ketradisional. Di situ iya, kan. iya. Es doger kan identik banget kan sama Indonesia, ya kan. Kalau teman-teman gua pada buat yang apa tuh summer lah, Italian nama-nama gitu. iya, apa tuh nama-nama luar lah. Wow. Kalau gua tetap mempertahankan. Es doger. Iya, bikin apa lah? Es doger. di apa tuh? Jadi pada saat final test di jajaran kitchen itu kan ada yang paling tinggi namanya executive chef. Iya. Dia itu yang megang apa ya, the leader lah, leader kitchen, suruh kitchen. Chef Juna katanya waktu itu. Iya, ibaratnya kayak gitu. Gua kira Chef Juna yang ibarat kayak gitu Pokoknya kan. megang dapur lah ya. Dapur seluruh satu hotel. Bayangin aja. executive Satu chef. hotel di ya kan, executive chef namanya. Di situ dia terus langsung buat ibaratnya jadi juri. Di situ gua benar-benar ngerasa jadi juri. Udih. Benar-benar gue ngerasa jadi dijuriin. Dijuriin. Dia ada ngidar kan, nyoba nyicipin. Dia nanya, kalau yang lain kan menunya aneh-aneh kan. Dia nanya, apa ini kan dia? Itu orang Argentina waktu itu dia. Dia itu orang Argentina. Wih. Dia nah di situ juga, gue juga belajar bahasa Inggris. Sampai gue belajar bahasa Inggris tuh banyak di situ. Jadi bahasa Inggris itu bukan yang kita belajar baca, enggak. Jadi justru bahasa Inggris itu kan komunikasi. Kalau misalnya kita semakin sering Kebiasaan lah ya, bareng biasa. walaupun kita cuma yes no, ya kan yang penting bahasa Inggris itu komunikasi bagaimana pada saat kita berbicara, lawan bicara kita ngerti, dia berbicara, efektif pokoknya. dia ngomong kita ngerti. Ya, Kan benar. itu bahkan apa itu bahasa Inggris yang berhasil kan? Iya, benar. Bukannya bahasa Inggris yang orang-orang yang selama kita pelajari sebenarnya. Gue belajar bahasa Inggris dari SD kelas 1 sampai gue SMA tuh gue gak bisa aja. Iya. Tapi begitu langsung terjun. Nah ya kan itu kan gue suka jaga stall, suka ketemu tamu-tamu bule. Di situ kan kita kan berkomunikasi kan, apa ini dia gue ngejelasin, explain kan. Di situ lu belajar ya. Nah, di situ gue bisa lah ya. Jadi dengan lu biasa lu Nah, bisa iya, gitu ya? seperti pada Nyampein. saat fan test juga kan gue disuruh menjelaskan. Oh, bahasa Inggris? Iya, menu gua tuh bagaimana, apa tuh cara Presentasiin buatnya. makanan lu ya? Presentasi lah, tapi Wah, gila. bukan berarti bahasa Inggris yang kayak orang bule, enggak. Kita bahasa Inggris yang bisa aja. Iya, benar-benar. Yang penting Yang dia penting ngerti. tersampaikan. Iya, yang penting tersampaikan dia ngerti. Kalau misalkan nggak ngerti kan dibantu lah, ada yang Apa iya. yang kita maksud paham gitu ya. Nah, Nangkep iya, yang gitu. penting kan kayak gitu. Terus gimana tuh? Alhamdulillah dari itu bagus lah, kan. Ya, intinya gua lebih tenang lah, jadi gua nggak pusing-pusing Tapi dan pas dicoba itu lu deg-degan banget gak?
Iya, dan itu gua kan ada juara juga, alhamdulillah gua juara 3 waktu itu. Juara 3? Juara 3 Yang gua. satu? Hah? Apa namanya? Yang juara 1 tuh dia bikin apa ya? Dia lebih kayak gua kurang lupa, gua kayak dia justru bikin yang kayak jamur-jamur gitu. Dia lebih ke bentuk sih. Kalau gua kan bentuknya biasa aja. Iya, iya. Yang penting gua di situ tradisional kan. Nah, yang penting bagaimana caranya makanan itu ketika dimakan itu rasanya es doger. Nah, iya, gitu. iya. Berarti itu dinilai dari bentuk, rasa gitu ya semua. Iya, warna. Lo masih inget gak komen jurinya, Pak? Dia mau bahasa Inggris ya. Dia intinya dia suka dengan menu ini dan dia bilang menu ini akan dia jadiin salah satu menu. Wow. Gokil. Dan gua nggak tahu Keren banget ya. Keren banget ya. Udah makanya dia bilang kayak gitu. Keren banget ya. Ini nggak kerasa durasinya udah lumayan panjang. Sebenarnya kita mau terus lanjut ya. Mau bincang-bincang lagi cuman Ya, nanti kita lanjut di episode episode part kedua dua, ya, yang kita akan lebih mendalami bisnisnya Bang Askar ini. Personal Dari tadi kan Askar. kita ngomongin dia kuliner, Sebelum kuliah. sebelum kuliah ya. kuliah. Pasti teman-teman nyangkanya bisnisnya kuliner kan? Iya. Padahal Tapi ada sekarang plot twist bukan. nanti. Ada plot Kita mulai twist. aja nih. Bisnisnya bukan tentang kuliner yang sekarang dia lagi jalani ini, tapi nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Pokoknya di episode kali ini terima kasih banyak banget ya. Semoga ke depan gua udah ngebayangin Askar ini dia punya restoran jadi eksekutif chef ya. Udah ngatur-ngatur anak buahnya juga Iya. makin gede. bisnisnya pokoknya jalan semua Jalan lancar ya. Jadi dia mendalami skill kulinernya di SMK, sangat rajin banget, bekerja keras, dan dia mau jadi pengusaha, mau jadi pembisnis, mendalami ilmu bisnisnya di kuliah ini. Semoga lancar semua ya. Ya inilah ilmu-ilmu praktikal kayak gini ya, dari experience yang gak diajarin di tempat ada ya. Inilah Itu ilmu-ilmu ilmu yang langsung. benar-benar Lapangan terpakai, emang. ilmu lapangan tuh. Ilmu bertahan hidup. Itu yang ada itu ilmu sih bertahan emang. hidup. Closing statement dari seorang Askar. Coba ada yang mau disampaikan Askar ke penonton ini mungkin? Atau mungkin yang Apa mau ya? masuk jurusan lu Iya, mungkin. Intinya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Udah itu Nah, aja sih. sesimpel itu guys. Dan omongan-omongan negatif dari orang jangan dijadikan menjadi ngedrop kita ya. Iya, bukan. Jadikan itu motivasi. Motivasi. karena Askar. Ya. Iya. Dengan Karena- motivasi itu kita bisa membuktikan. Nah, Kalau harus misalkan gua tuh pembuktian. gak kayak lo omongin. Nah, Iya, benar. Terus gini nih. Itu yang susah. Apalagi para lelaki ya. Yo. Kita ini yang nanti di masa depan tanggung jawabnya lebih besar ya. Ya. Harus Iya, meri guys. dari sekarang. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir ya. Ambil baiknya, pokoknya buang buruknya, tapi kayaknya dia daging semua sih. Gak ada yang buruknya sih kayaknya. Kita banyak belajar banget dari obrolan-obrolan cerita-ceritanya Askar ini. Terima kasih Kar. Iya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Penonton Fobias, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke. Thank you. Thank you, guys.